Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Taresa Ramaprimula, NPM 18160210119 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung angkatan 2018 kelas reguler A. In this video, I will talk about the development of democracy in Indonesia since 1945 until now. So, let's get started. First of all, we have to understand what democracy itself. Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada power of people, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Namun, sangat disayangkan dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat sebagai penentu kebijakan negara sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi negara maupun produk perundang-undangan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Gerakan konstitusional maupun judis formal digunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Balik lagi ke topik awal, jika dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, dapat dibagi ke dalam 4 masa. Yaitu, yang pertama, ada masa Republik Indonesia I, dari tahun 1945 sampai 1959, atau yang biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Nah, sistem parlementer ini sebenarnya mulai berlaku di Indonesia 1 bulan setelah kemerdekaan diproklamirkan, dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Nah, untuk Indonesia yang notabene negara baru merdeka pada masa demokrasi parlementer, itu bisa dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi pada akhirnya demokrasi parlementer ini dinyatakan gagal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama itu dominannya politik aliran. Banyak partai-partai politik berbasis agama dan ideologi yang bermunculan sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 itu tidak dapat bertahan lama. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik karena pemerintah tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan program-programnya. Pemilihan umum pada tahun 1995 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, karena faktor-faktor semacam ini, ditambah juga dengan tidak adanya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi parlementer berakhir. Yang kedua, ada masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai dengan 1965 atau yang biasa disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, kalau demokrasi pada masa Republik Indonesia II ini memiliki ciri-ciri yang pertama, dominasi presiden. Yang kedua, terbatasnya peranan partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada masa demokrasi terpimpin terdapat berbagai penyimpangan. Yang pertama, itu adanya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa masa jabatan presiden sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang kedua, presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang menonjolkan perannya sebagai pembantu pemerintah. Namun fungsi kontrol atau fungsi pengawasan itu ditiadakan. Yang ketiga, berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Yang keempat, banyak partai politik dan
pers yang dianggap penyimpang dari rel revolusi itu dibubarkan atau ditutup. Selanjutnya, masa Republik Indonesia III pada tahun 1965 sampai dengan 1998 atau yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin atau yang udah disebutkan tadi, itu pada masa ini diadakan sejumlah tindakan korektif. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 2 pada tahun 1963 yang menetapkan jabatan seumur hidup tadi itu dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif selama 5 tahun. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol di samping tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Yang ketiga, beberapa hak asasi itu diusahakan supaya diselenggarakan lebih penuh dengan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya. Dikarenakan pada saat itu juga menjelang pemilu tahun 1971. Namun di sisi lain, dalam masa demokrasi ini juga terjadi berbagai penyelewengan. Yang pertama, adanya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil. Yang kedua, memang banyak pemilu terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu berkembang pesat. Yang keempat, dominasi Presiden Soeharto membuat Presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satupun institusi atau lembaga yang dapat menjadi pengawas Presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, peristiwa ini tuh disebut dengan abuse of power. Yang kelima, elit politik semakin tidak peduli dengan aspirasi rakyat dan semakin banyak yang membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para kroni dan merugikan negara dan rakyat banyak. Nah, atas dasar penyelewengan-penyelewengan inilah akhirnya timbul gerakan mahasiswa tahun 1998 yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari kursi kepresidenan, sekaligus menandakan akhir dari masa demokrasi Pancasila. Yang keempat, itu masa Republik Indonesia IV, mulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, atau yang disebut juga dengan masa reformasi. Nah, tumbangnya Orde Baru itu membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi besar-besaran di Indonesia. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Habibie sebagai pengganti dari Presiden Soeharto dalam memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Yang pertama, mempersiapkan pemilu dengan cara mensahkan undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD pada awal tahun 1999. Dan hasilnya, pemilu pada tahun itu merupakan pemilu yang paling demokratis dan itu diakui oleh dunia internasional. Yang kedua, menghapus dui fungsi ABRI. Yang ketiga, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 tahap selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Yang keempat, memperkuat peranan DPR sebagai lembaga legislatif dan semua anggotanya dipilih melalui pemilu. Yang kelima, memperketat pengawasan terhadap presiden. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya abuse of power seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang keenam, diadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 untuk pertama kalinya. Yang ketujuh, diadakan pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. So that's all from me. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Hope you guys enjoy the video and thank you for watching. Bye!